Selamat pagi Pak Edi dan Pak Roni. Saya Gabriela Sonyadara, NIM 19A10128, akan mempresentasikan ujian akhir semester SPA Bangunan Umum Laurais Kantor Film dan Fotografi. Kantor yang bergerak di bidang hiburan utama atau perusahaan film yang memiliki fasilitas studio milik pribadi yang digunakan untuk membuat film yang ditangani oleh perusahaan produksi. Lokasi tapak yang saya pilih berada di Jalan Kedung Raya, Kota Semarang, dengan regulasi tapaknya KLB-nya 1,2, GSP 23 meter, KDB 60%, serta ketinggian 1-4 lantai. Tapak ini berukuran dengan luasan 2.300 meter persegi. Kemudian dari total ruangan yang setelah saya hitung, perhitungan luasan ruangan, didapatkan total 3.686,1 meter persegi. Dari ruangan-ruangan tersebut, saya membuat zonasi menurut zona privat, publik, semi publik, serta servis. Dari zonasi tersebut, saya juga membuat volumetric diagram agar mengetahui volume ruangan per lantainya. Dari volumetric diagram tersebut, saya letakkan pada tapak sehingga terlihat jalur sirkulasi serta penunjang yang berada di sekitar tapak, seperti swalayan, pom bensin, serta fasilitas penunjang lainnya. Kemudian dari form finding-nya sendiri, massa diletakkan pada site berukuran 2.300 meter persegi yang berorientasi menghadap ke arah barat daya. Kemudian massa juga dilakukan pembagian menurut ruang yang dibutuhkan dengan orientasi matahari. Massa mengalami pengurangan sesuai dengan kebutuhan ruang yang ada, dan massa dibagi per lantai menurut zoning dan kebutuhan ruangnya. Kemudian ini merupakan massa bangunan. Bangunan ini didesain menyesuaikan dengan iklim tropis yang ada di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan atap pelana yang mengalami modifikasi, serta penggunaan fasad yang menggunakan fitur bilah aluminium yang telah menjadi multimediator antara eksterior dan interior. Bilah vertikal ini membantu mengurangi ketergantungan pada AC secara signifikan. Dan dia juga menyaring cahaya dan panas matahari secara berlebih. Kemudian, untuk konstruksi bangunannya tersendiri, menggunakan modul kolom 6x6 meter, dan dengan kolom struktur 60x60 cm. Dan konstruksi dinding menggunakan dinding beton dengan tebal 25 cm, dengan finishing cat putih, dan sebagian ada yang menggunakan finishing beton expose. Kemudian, terdapat kartan wall dengan frame aluminium dengan kaca tempered setebal 5 mm dengan penggunaan kusen dan jendela, kusen pintu dan jendela menggunakan aluminium juga. Untuk konstruksi cladding-nya sendiri menggunakan material metal profiles coated with wood veneers. Dan kenapa saya menggunakan ini? Karena potongannya bisa mencapai 7,5 meter. Ukurannya praktis yang tidak mungkin dicapai hanya dengan satu potong kait solid. Untuk jalur masuk menuju tapak, menuju dalam bangunan, pada sebelah kanan. Untuk menuju basement, pengunjung bisa langsung masuk pada sebelah kanan ini. Lalu untuk menuju ke area drop off, pengunjung bisa masuk juga lewat kanan ini, lalu memutar ini dan berhenti pada main entrance di sini, serta jika pengunjung ingin langsung meninggalkan area, bisa keluar melalui bagian sebelah kiri, dan jika pengunjung hanya ingin parkir sebentar saja, bisa parkir pada area depan bangunan di sini. Untuk keluar basement pada sebelah bagian kiri. Untuk area parkir motor dan sepeda disediakan pada sebelah timur tapak.
Pada side plan ini terlihat secara jelas, yaitu area menuju basement dan area keluar basement. Di sini juga terdapat parkir untuk mobil. Lalu di sini ada parkir untuk sepeda dan sepeda motor. Di sini juga terdapat di sini digambarkan area drop off dan area untuk pedestrian serta untuk parkir sepeda. Pada daerah basement, alur masuknya menuju ke basement adalah sebelah kanan, serta keluarnya menuju sebelah kiri. Di sini, kemiringan ramnya 10 derajat dengan panjang ram 22 meter dengan ketinggian basement 4 meter. Modul struktur yang digunakan 6 x 6 meter dengan parkir mobil dengan ukuran 2,5 x 5 meter. Kemudian ruang yang terdapat pada basement yaitu ada ruang genset, ruang shaft, toilet, lift, dan tangga darurat. Pada area lantai 1 terdapat area resepsionis dan lobi sebagai inti dari lantai ini, serta fasilitas penunjang kegiatan seperti kafeteria untuk sekedar menunggu atau bersantai. Selain itu, juga disediakan musola. Dengan mengacu pada konsep pendekatan kontemporer bergaya tropis, maka secara visual bangunan akan terlihat jujur dan natural. Aspek jujur atau welcome tersendiri terlihat dari desain pintu entrance yang full transparan dari kaca, sehingga dari dalam gedung bisa melihat keluar gedung, begitu pula sebaliknya. Selain terlihat welcome, karena bukaan yang luas pada bangunan, sehingga mempersilahkan pengunjung yang datang. Aspek kedua yaitu natural atau alami, yang terlihat pada penggunaan material inti ataupun material hanya sebagai aksen seperti kayu, beton ekspos, dan lain-lain. Ketika pengunjung datang dan masuk ke lobi, terdapat juga kursi yang dilengkapi dengan vegetasi di dekatnya dengan tujuan agar pengunjung tetap dekat dengan alam dan juga untuk menghasilkan oksigen, menambah oksigen di dalamnya. Kemudian untuk area lantai 2, area ini sebagian besar digunakan untuk produksi film. Di sini terdapat studio film, ruang audio untuk perekaman suara, kemudian ada ruang editing, dan ruangan manajer serta staff, dan ruangan penunjang lainnya seperti ruang make up dan wardrobe, dan serta ruang tunggu untuk para artis. Kemudian di sini juga saya menyertakan ruang balkon untuk sebagai area santai serta relaksasi bagi pengunjung yang datang. Lantai 3, area ini digunakan sebagai area produksi foto. Di sini juga terdapat ruang santai, area balkon, ruang make up, ruang tunggu, serta ruang untuk meeting, serta ruang staff yang ada. Untuk area lantai 4 ini area khusus untuk staff yang bertugas. Di sini ada co-working space. Co-working space ini saya buat dengan jarak yang tidak berdekatan karena situasi dan suasana pada saat ini tidak memungkinkan untuk dengan jarak yang berdekatan. Kemudian ada ruang meeting yang besar untuk meeting para staff. Kemudian ruang-ruang staff atau petinggi yang berada di area ini. Kemudian untuk lantai 5, area ini area khusus untuk para petinggi. Di sini ada ruangan untuk komisaris utama, kemudian CEO, CMO, COO, dan CFO. Di sini juga terdapat resepsionis dan area tunggu untuk para tamu yang untuk para tamu. Kemudian untuk tampaknya tersendiri, pada tampak depan, perancangan fasad bangunan disesuaikan dengan prinsip arsitektur tropis dengan konsep yang ditransformasi pada bentukan massa. Prinsip yang diterapkan pada fasad tersebut berupa atap pelana yang dimodifikasi dan sun shading. Sun shading ini diperlihatkan dengan penggunaan cladding yang bermaterial metal profile coat with wood veneers sebagai sun
shading-nya. Penggunaan atap yang dimodifikasi disesuaikan dengan iklim di Indonesia yang tropis. Pada tampak belakang dan sebagian dari tampak samping tidak dibuat bukaan karena pada ruangan di dalamnya merupakan area privat dan area servis. Pada potongan ini memperlihatkan area per lantai dengan furniture yang ada. Lalu ini ada gambaran dari interiornya, yaitu ini adalah ruang tunggu yang berada di lantai 1 untuk para pengunjung yang ada. Kemudian di sini ada ruang meeting yang berada pada lantai 2. Kemudian ini adalah studio foto yang berada pada lantai 3. Yang terakhir ini adalah ruang komisaris utama yang berada pada lantai 4. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.